Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kebaktian hari Sabat ini kita kuduskan dengan mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuji memuliakan Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 400. Kita pujikan bait 1 dan bait 3. Ku daki jalan mulia. Jemaat yang terkasih, sejatinya Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu abadi dan sejati, diberikan kepada setiap kita umat milik-Nya. Tuhan juga memanggil kita untuk hidup dalam kasih itu dan hidup saling mengasihi. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Tuhan Yesus bersabda demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa berupaya melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa akal budi kita. Demikian juga mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri, supaya dengan kasih sungguh kita bisa merasakan bagaimana damai sejahtera Allah terjadi, dirasakan dalam membangun kehidupan iman kita dan membangun kehidupan di tengah-tengah bumi ini. Di sisi lain, dengan kerendahan hati kita mengaku di hadapan Tuhan, di depan sesama, bahwa kita belum mampu melakukan perintah Tuhan ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita, dan pada ibadah ini kita ungkapkan penyesalan dan pertobatan kita dengan memuji nama Tuhan melalui lantunan kidung jemaat 33 bait 1 dan bait 2. Suaramu ku dengar. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menghaturkan doa syukur dan menghaturkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari Sabat ini kami umat milik Tuhan datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan
di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mengucap syukur atas kecukupan kehidupan kami hari demi hari. Itu semua pemeliharaan Tuhan yang kami tanggapi dengan ungkapan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Memelihara setiap kehidupan umat milik Tuhan yang dengan kerendahan hati dan kekuatan iman bersandar berharap akan kasih Tuhan menyertai menopang kehidupan kami. Demikian juga kehidupan jemaat Tuhan, Engkau tuntun, Engkau sertai, dan Engkau berkati. Banyak hal, banyak warna menghiasi kehidupan gereja Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakini, satu hal yang kami imani, bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kami. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan, kami imani tidak ada yang sia-sia. Karena kami percaya bahwa di mana ada pelayanan yang dilakukan, di situ ada berkat Tuhan yang tercurah. Oleh karena itu, setiap karya pelayanan, majelis gereja, komisi, panitia, tim, semua Engkau naungi dan semua Engkau berkati. Demikian juga semua karya pelayanan kami para tenaga gereja, baik kami sebagai pendeta, tata usaha maupun koster, Tuhan pun akan menaungi kami, menolong kami dan memberkati kami. Ya Tuhan, hamba-Mu senantiasa berdoa, memohonkan berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga umat Tuhan. Tolonglah di dalam kami membangun kehidupan rumah tangga, Engkau beri damai sejahtera. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, sekiranya pada hari ini, pada saat ini, ada di antara jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit, kami mohonkan berkat kesembuhan di dalam nama, di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebagai warga negara Indonesia, hamba juga memohonkan kekuatan, pertolongan Tuhan di dalam bangsa kami saat ini masih bergumul terhadap wabah virus corona. Tuhan, tolonglah, biarlah dengan kasih dan kuasa Tuhan wabah corona bisa berhenti dan selesai, sehingga kehidupan bangsa negara kami ini bisa melakukan kehidupan dengan normal kembali. Tuhan, inilah seru doa syukur, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh iman dan harapan di dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di kebaktian ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sambut sabda Tuhan melandasi
di dalam kita mengaturkan ungkapan dan ucapan syukur kita pada ibadah ini melalui persembahan. Kitab Maleakhi bab 3 ayat 10 menjadi landasan di dalam kita mengaturkan ungkapan syukur saat ini. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Demikian sabda Tuhan. Bawalah persembahan kepadaku di rumahku. Persepuluhan itu supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikian sabda Tuhan. Adapun jalannya persembahan kita iringi dengan lantunan kidung jemaat 337 bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, marilah persembahan ini, persembahan kita aturkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu memelihara kehidupan kami rasakan, kami sambut dengan sukacita, dan kami tanggapi dengan penuh rasa syukur kepada-Mu. Pada kebahagiaan ini, kami mengaturkan persembahan sebagai bagian ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu, kuduskanlah, berkatilah persembahan kami ini. Hamba-Mu senantiasa berdoa, memohonkan berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam jemaat Tuhan berkarya, bekerja. Naungilah, berkatilah, baik mereka yang bekerja sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang, mereka yang wira swasta,
mereka yang bekerja di lembaga swasta maupun di lembaga pemerintahan. Tuhan, naungi mereka, berkati mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi umat milik Tuhan yang Engkau pakai untuk merawat memelihara persembahan ini. Berkati kehidupan mereka dengan kejujuran dan ketekunan. Berkati pelayanan mereka semua. Tuhan, pada saat ini kami hendak menyambut akan kebenaran sabda-Mu. Naungi kami melalui karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa syukur ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 5, dilanjutkan ayat 13 sampai ayat 17. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 5 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Mana sabar. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh umat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun keliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka,
Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menyambut sabda Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada kebaktian hari Sabat ini adalah ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Ibadah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sejatinya Allah senantiasa memperhatikan akan setiap hidup dan kehidupan manusia. Demikian juga Allah memperhatikan setiap hidup dan kehidupan ciptaannya yang lain. Tidak ada yang terluput dari pandangan Allah. Tidak ada yang terluput dari pemeliharaan Allah. Di dalam Allah membangun dan menata reksa setiap ciptaannya. Demikian juga Allah memelihara kehidupan manusia. Tidak ada yang terluput dari pemeliharaan Allah. Sejatinya Allah senantiasa memberikan pemeliharaan atas kehidupan manusia. Waktu demi waktu, hari demi hari, tidak pernah berhenti. Pemeliharaan Allah atas kehidupan manusia itu mencukupi segala apa yang manusia perlukan menurut ukuran dan kebutuhannya, menurut ukuran yang ditentukan Allah, dan dicukupi kebutuhannya juga menurut ukuran Allah. Sekalipun kadangkala manusia memiliki keinginan bahwa apa yang ia miliki, apa yang ia rasakan dalam kehidupannya itu semuanya lebih dari apa
yang menjadi keperluan lebih dari apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia diperkenankan oleh Allah untuk mengupayakan diri di dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Di sisi lain, dengan pengakuan imannya kepada Allah, manusia pun melandaskan segala apa yang dilakukannya itu didasari dengan doa. Kehidupan manusia tidak luput dari harapan, tidak luput dari keinginan-keinginan hidupnya, supaya hidup dan kehidupan manusia itu tercukupi kebutuhannya. Kalau dalam dunia ekonomi ada istilah-istilah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Ada yang disebut dengan kebutuhan primer, kebutuhan utama, atau kebutuhan pokok. Misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, atau rumah. Menjadi kebutuhan pokok yang mesti tercukupi setiap waktu, setiap hari. Dengan tercukupi makanan minuman, maka manusia menjadi sehat dan kuat. Dengan tercukupi pakaiannya, maka tubuh manusia terlindungi. Dengan adanya tempat tinggal, manusia pun terlindungi dari panas dan hujan. Rumah, tempat tinggal menjadi tempat di mana manusia berteduh setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Demikian juga ada kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua. Ini berhubungan dengan keinginan-keinginan. Kalau tercukupi itu baik, kalau tidak tercukupi pun tidak apa-apa. Misalnya kendaraan bermotor atau sarana hiburan, baik itu televisi, radio, dan lain sebagainya, itu diperlukan oleh kehidupan manusia, tetapi bukan jadi kebutuhan pokok. Demikian juga kebutuhan tersier dan selanjutnya juga berhubungan dengan keinginan, misalnya berrekreasi atau berpariwisata, menghibur diri bersama-sama dengan orang lain, baik itu keluarga maupun masyarakat yang lain. Namun demikian satu hal, ketika kita berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, kita tidak boleh melupakan pertolongan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga ketika kita bisa meraih apa yang menjadi kebutuhan kita, kita tidak menjadi pribadi umat Tuhan yang mudah sombong di hadapan, oleh karena kemampuannya mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi ketika suatu saat apa yang menjadi kebutuhan kita belum tercukupi atau tidak tercukupi, kita tidak menjadi umat Tuhan yang mudah
putus asa, tetapi menjadi umat Tuhan yang terus berupaya dan terus memohon pertolongan Tuhan supaya apa yang kita perlukan dapat tercukupi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab pada ibadah ini mengingatkan kepada sebuah peristiwa perjalanan panjang kehidupan bangsa Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Di padang gurun mereka kekurangan makanan yang menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia umat Israel pada waktu itu. Ketika mereka kekurangan makanan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun sebagai hamba yang dipakai Tuhan memimpin Israel waktu itu. Seolah-olah bangsa Israel menyalahkan Tuhan sekaligus menyalahkan Musa dan Harun. Mengapa mereka membawa bangsa Israel harus keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir mereka sudah tercukupi kebutuhan hidupnya? Banyak makanan, baik daging, roti, susu, semua tercukupi di Mesir. Tetapi ketika mereka keluar dari Mesir hendak menuju ke Kanaan, di perjalanan mereka kekurangan makanan. Tetapi Tuhan Allah yang sejatinya mengutus Musa dan Harun memimpin bangsa Israel untuk pergi ke Kanaan, ialah Allah yang sudah memberikan janji kepada Musa dan Harun, janji kepada Israel bahwa Allah akan menyertai, menaungi dan memberikan kecukupan kepada bangsa Israel di dalam setiap kebutuhan hidupnya. Allah senantiasa memelihara kehidupan umat miliknya. Maka benar saja firman Allah kepada Musa dan Harun bahwa Allah akan memberikan daging dan roti. Kebutuhan itu bangsa Israel dicukupi. Hanya saja pesan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel ketika mereka melihat daging, ketika mereka melihat roti, supaya mereka mengambil secukupnya. Burung-burung puyuh yang diberikan kepada bangsa Israel, roti yang diberikan kepada bangsa Israel, menjadi wujud nyata bahwa Allah memelihara umat miliknya. Dan Allah menghendaki adanya ketaatan yang dibangun oleh bangsa Israel menurut perintah Tuhan, mengambil secukupnya menurut kebutuhan masing-masing, kebutuhan keluarga umat Tuhan. Mereka tidak boleh khawatir untuk kebutuhan hari berikutnya dengan menumpuk banyaknya roti, menumpuk banyaknya burung puyuh.
tetapi Tuhan menghendaki mengambil secukupnya. Karena pemeliharaan Allah tidak akan pernah berhenti dan berakhir terhadap kehidupan umat miliknya. Ketaatan mereka menjadi bukti akan ibadah mereka kepada Allah. Membangun kepercayaan kepada Allah dengan kekuatan iman. Tidak pernah takut, tidak pernah khawatir terhadap apa yang harus dan akan mereka makan, terhadap apa yang akan mereka minum, dan terhadap apa yang mereka tempati. Tuhan memberikan dengan kecukupan, bahkan bisa memberikan dengan kelebihan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana Allah memelihara bangsa Israel sebagai umat miliknya, sejatinya Allah juga memelihara kehidupan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Maka setiap kehidupan kita umat miliknya dipanggil untuk tetap percaya dan berharap kepada pemeliharaan Allah di setiap kehidupan kita. Percaya terhadap pemeliharaan Allah berarti senantiasa bersandar dan berharap kepada kasih dan pertolongan Allah itu di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita bisa mengalami kekurangan dalam satu hal di suatu saat dan suatu waktu, tetapi sejatinya Allah tidak akan pernah membiarkan dan menegakkan kita. Allah akan menolong kita. Tuhan akan mencukupkan dan memberkati kehidupan kita. Pemeliharaan Allah akan kita tanggapi dengan sungguh-sungguh, kita tanggapi dengan serius di dalam kehidupan iman kita. Maka pemeliharaan Allah juga harus dibangun dengan kesungguhan hati dan kesungguhan iman kita, di dalam kita senantiasa membangun persekutuan kita dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, baik yang kita bangun secara pribadi maupun di dalam keluarga kita, maupun di dalam persekutuan gerejawi, persekutuan umat Tuhan, melalui pujian, melalui doa, melalui sapaan firman Tuhan, menjadi salah satu bukti tanda di mana kita menanggapi dengan serius akan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Satu hal yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita setiap umat miliknya, jangan pernah meninggalkan persekutuan sebagai umat Tuhan yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, menjadi tanda ibadah kita, merespon akan pemeliharaan Tuhan, menanggapi pemeliharaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, setiap respon yang kita lakukan dengan baik di hadapan Allah itu adalah bukti dari bakti kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, percaya, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita umat miliknya. Namun demikian, satu hal yang juga tidak boleh
lupakan. Beribadahlah dengan tekun kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, persekutuan hidup kita kepada Tuhan tidak pernah dilupakan dan tidak pernah ditinggalkan. Setiap bentuk ibadah yang kita lakukan adalah wujud dari apa yang menjadi tanggapan kita, mensyukuri atas pemeliharaan Allah di dalam kehidupan setiap umat miliknya. Maka rasakanlah pemeliharaan Tuhan, rasakan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, dan berbaktilah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan sebagai wujud dari ibadah kita kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Tuhan mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, memeliharakan harapan keselamatan kami. Demikian juga Tuhan memelihara akan kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari. Tuhan, oleh karena itu, mampukan kami untuk merasakan pemeliharaan Tuhan itu dengan senantiasa berbakti kepada Tuhan dengan baik, benar. Tuhan, kami hendak menyerahkan setiap hidup dan kehidupan kami di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, seusai kebaktian ini, kami hendak melanjutkan hidup dan kehidupan kami anugerah Tuhan. Maka kami serahkan, kami sandarkan kehidupan kami di dalam naungan kasih-Mu. Mohon ampun Tuhan akan segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memuliakan nama Tuhan, dan dengan hormat saya undang jemaat untuk berdiri. Memuliakan nama Tuhan dari lantunan kidung jemaat 408, kita pujikan bait 1 dan bait 3. Kidung jemaat 408, bait 1 dan bait 3. Di jalanku ku diiring.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengungkapkan dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengungkapkan dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita akhiri dengan memuji nama Tuhan dari lantunan kidung jemaat 346 bait 1. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat pada pagi hari ini, yang pertama yaitu menindaklanjuti surat dari LPP Sinode perihal kegiatan Bulan Keluarga 2020. Kami Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Bulan Keluarga tahun 2020 akan dilaksanakan di bulan Oktober 2020 dengan tema Seni Merawat Keluarga
atau seni ngerimati berayat. Sebagai acuan kegiatan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan Bulan Keluarga tahun 2020 dilaksanakan mulai Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sampai 25 Oktober 2020. Yang kedua, bentuk kegiatan Bulan Keluarga tahun 2020 berupa persekutuan doa yang dilaksanakan sebanyak 4 kali. Karena masih adanya pandemi virus corona, untuk kegiatan persekutuan doa dilaksanakan seperti ibadah keluarga di masing-masing keluarga. Adapun bahan setiap pepandan kelompok mendapat 1 bendel, mohon untuk digandakan masing-masing pepandan atau kelompok sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Nomor 3, persembahan untuk setiap kegiatan persekutuan doa diadakan persembahan 1 kantong dan hasil dari persembahan disetorkan ke majelis setempat. Demikian pemberitahuan dari kami. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Raja Gereja memberkati pelayanan kita semua. Amin. Untuk yang kedua, berita jemaat yang kedua yaitu akan kami bacakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini, Majelis GKJ Wonosobo Timur menyampaikan fakta pada Minggu tanggal 20 September 2020 tentang pelayanan pertobatan. Telah dilaksanakan pelayanan pertobatan atas diri. Nama Nini Hirmawati, alamat Ngadisari RT 3 RW 4 Kalikajar Wonosobo. Warga GKJ Wonosobo Timur Pepangkang Kalikajar. Yang kedua yaitu Agus Laksono, alamat Sama Bumi RT 01 RW 03 Bumi Tirto Selomerto, warga GPI Taman Permata Tangerang. Pelayanan pertobatan telah dilaksanakan pada hari tanggal yaitu Minggu 13 September 2020 waktu pukul 15 WIB. Tempat GKJ Wonosobo Timur Pepandang Kalikajar. Demikian warta gereja ini kami sampaikan dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Dalam segala